Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membahas tentang gambaran daripada kam istifhamiyah dan kam khobariyah, maka di dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaan dari kam istifhamiyah dengan kam khobariyah. Kam istifhamiyah dan kam khobariyah ini sama-sama masuk di dalam kategori adat mubham, yang mana artinya masih belum dapat diketahui nominalnya secara pasti. Apa saja persamaan dan perbedaan dari keduanya? Kita mulai dari persamaannya terlebih dahulu. Persamaan daripada kam istifhamiyah dan kam khobariyah adalah yang pertama, keduanya ini sama-sama dimabnikan sukun. Jadi dibaca kam. Kemudian yang kedua, antara kam istifhamiyah dan kam khobariyah ini sama-sama masuk di dalam kategori adat mubham, yang merupakan kinayah atau sindiran dari adat mubham yang mengandung makna nominal yang masih belum jelas dan pasti berapa banyak daripada nominal tersebut. Sehingga yang ketiga, keberadaan daripada kam istifhamiyah dan kam khobariyah itu sama-sama membutuhkan tamyiz. Karena memang keduanya masuk di dalam kategori adat mubham yang masih belum jelas makna dan maksudnya, maka keberadaan tamyiz di sini sangat dibutuhkan untuk menghilangkan kesamaran yang ada pada kam istifhamiyah dan kam khobariyah. Dan yang keempat adalah keduanya, yaitu kam istifhamiyah dan kam khobariyah tersebut sama-sama harus berada di sodrul kalam, di permulaan kalam. Apapun posisi daripada kam istifhamiyah tersebut, dia harus berada di awal kalam. Contohnya seperti lafaz kam yauman ghibta, atau kam yaumin ghibta. Kam yauman ghibta, berapa hari ghibta tidak hadir siapa kamu. Kemudian contoh yang kedua, kam yaumin ghibta, betapa banyak hari ghibta tidak hadir siapa kamu. Kam yang pertama di sini adalah kam istifhamiyah, sementara kam yang kedua di sini adalah kam khobariyah. Keduanya sama-sama berada di awal permulaan kalam. Jadi kembali pada persamaan yang pertama, keduanya sama-sama dimabnikan sukun, yaitu kam. Kemudian keduanya juga sama-sama merupakan adat mubham yang nominalnya belum jelas. Kam yauman ghibta, berapa hari kamu tidak hadir? Berapanya di sini masih belum diketahui nominalnya. Demikian pula kam yaumin ghibta, betapa banyak hari di mana kamu tidak hadir. Di sini pun masih belum ada penjelasan tentang nominal daripada hari tersebut. Sehingga keberadaan daripada yauman pada kedua contoh ini semuanya adalah merupakan hal yang wajib untuk menjelaskan kesamaran maksud dan makna daripada kam. Kam berapa? Apanya yang berapa itu? Yauman, harinya. Demikian pula dengan yang kedua, kam betapa banyak, apanya yang betapa banyak itu? Yaumin, harinya. Selanjutnya yang kelima adalah keduanya ini selalu berada di awal kalam atau di sodrul kalam dan hanya boleh didahuluin oleh huruf jer atau sebab idhofah. Jadi keduanya ini posisinya harus berada di sodrul kalam, di awal permulaan kalam. Namun manakala ada kalimat yang mendahuluinya, hal itu hanyalah huruf jer atau karena sebab idhofah. Contoh dari kam istifhamiyah seperti lafaz bikam
rubiyatan. Ishtaraitu hadzal kitab bikam rubiyatan. Dengan berapa rupiah ishtaraitu telah membeli siapa saya hadzal kitab kepada kitab ini. Di sini lafaz kam adalah merupakan kam istifhamiyah yang posisinya jer karena memang didahuluin oleh huruf jer. Pada asalnya kam ini selalu berada di sodrul kalam, awal permulaan kalam. Namun hal ini diperbolehkan didahuluin oleh huruf jer. Jadi hal ini diperkenankan. Kemudian contoh yang lain seperti lafaz diwanukam syairon qara'ta diwanukam syairon. Buku berapa penyair? Syairon ialah telah membaca siapa kamu. Jadi diwanukam ini adalah mudhof, kam ini sebagai mudhof ilaihnya. Lafaz kaf pada awalnya berada di sodrul kalam, namun karena memang dia itu berada di dalam susunan idhofah, maka dalam hal ini diperkenankan didahuluin oleh mudhof. Jadi hanya dua hal yang boleh mendahuluin kam istifhamiyah maupun kam khobariyah. Di dalam contoh ini adalah contoh daripada kam istifhamiyah yang didahuluin oleh huruf jer dan didahuluin oleh mudhof. Selanjutnya contoh dari kam khobariyah seperti lafaz ila kam baladin safarta. Ila kam baladin, hingga banyak sekali negeri safarta telah mengunjungin siapa kamu atau telah bepergian siapa kamu. Di sini lafaz kam khobariyah didahuluin oleh huruf jer. Kemudian contoh yang lain khutbatu kam khatibin sami'tu fawa'aitu. Khutbatu kam, adapun khutbahnya betapa banyak khatibin seorang khatib, sami'tu ialah telah mendengarkan siapa saya, fawa'aitu kemudian menyimak siapa saya. Di sini posisi daripada kam sebagai mudhof, sementara dia didahuluin oleh lafaz khutbah yang berposisi sebagai mudhof. Jadi ini adalah beberapa persamaan antara kam istifhamiyah dan kam khobariyah. Yaitu yang pertama, keduanya sama-sama dimabnikan sukun. Selanjutnya keduanya juga merupakan kinayah atau simbol daripada adat mubham yang maksud dan maknanya masih belum jelas. Sehingga di sana sama-sama membutuhkan kepada tamyiz untuk menghilangkan kesamaran yang ada. Selanjutnya keduanya juga harus sama-sama berada di sodrul kalam, yang harus berada di permulaan kalam, yang hanya boleh didahuluin oleh huruf jer atau posisinya sebagai idhofah. Selanjutnya adalah perbedaan dari keduanya. Yang pertama adalah i'rab dari tamyiznya ini berbeda. Kita ambil contoh seperti lafaz kam kitaban qara'ta. Kemudian contoh yang kedua adalah kam lahmin ishtaraita. Pada contoh yang pertama ini adalah kam istifhamiyah. Sementara kam yang kedua ini adalah kam khobariyah. Kam kitaban, kepada berapa kitab qara'ta telah membaca siapa kamu. Di sini lafaz kitaban posisinya adalah sebagai tamyiz untuk menjelaskan kesamaran yang ada pada lafaz kam. Di sini lafaz kitaban yang merupakan tamyiz, i'rabnya dinasobkan. Sementara pada posisi yang kedua, kam lahmin ishtaraita,
kam lahmin, betapa banyak daging ishtaroita telah membeli siapa kamu. Lafat lahmin ini juga merupakan tamyiz yang i'robnya diejerkan sebagai mudhof ilaih dari lafat kam. Jadi terdapat perbedaan i'rob daripada tamyiznya. Untuk tamyiz daripada kam istifhamiyah itu adalah nasab, sementara untuk tamyiz daripada kam khobariyah itu adalah jer. Kemudian yang kedua adalah untuk kam khobariyah khusus dipergunakan untuk makna madhi, sementara untuk kam istifhamiyah ini tidak dikhususkan untuk makna madhi. Jadi bisa makna madhi maupun makna selain madhi. Contoh yang kam khobariyah seperti lafaz kam kitabin ishtaroita, kam kitabin, betapa banyak kitab ishtaroita telah membeli siapa kamu. Di sini lafaz kam mengandung makna madhi karena memang di sini fiilnya berupa fiil madhi. Tidak boleh kita katakan kam kitabin ashtari, betapa banyak kitab ashtari akan membeli siapa saya. Hal itu tidak diperkenankan. Jadi ini adalah contoh daripada kam khobariyah. Sementara contoh daripada kam istifhamiyah seperti lafaz kam kitaban qara'tu atau sa'aqra'u. Kam kitaban qara'tu, berapa kitab qara'tu telah membaca siapa saya. Atau kam kitaban sa'aqra'u, berapa kitab sa'aqra'u akan membaca siapa saya. Pada contoh yang kedua ini, lafaz kam adalah merupakan kam istifhamiyah yang dapat digunakan untuk makna madhi maupun makna istiqbal atau hal. Jadi perbedaan yang kedua itu adalah manakala kam khobariyah ini hanya dikhususkan untuk dipergunakan makna madhi. Sementara untuk kam istifhamiyah boleh digunakan untuk makna madhi, makna hal maupun makna istiqbal. Kemudian yang ketiga adalah untuk kam istifhamiyah ini menuntut adanya jawaban. Karena memang kam istifhamiyah di sana mengandung makna pertanyaan. Sehingga ketika di sana adalah pertanyaan, maka akan ada yang namanya jawaban. Sementara untuk kam khobariyah ini tidak menuntut adanya jawaban. Karena memang khobariyah itu hanyalah sekedar kabar saja. Sebagaimana contoh yang tadi. Kemudian yang keempat, untuk kam khobariyah hanya mengandung makna informasi. Baik informasi tersebut bisa dipastikan benar atau salah atau bohong. Jadi untuk kam khobariyah di sana hanyalah mengandung informasi dan informasi tersebut bisa benar, bisa salah. Sementara untuk yang kam istifhamiyah ini hanyalah mengandung makna pertanyaan dan pertanyaan di sana membutuhkan jawaban yang benar saja. Kemudian yang kelima, mubdal minhu, dari kam khobariyah tidak perlu diiringin dengan istifham. Jadi tidak perlu ada lafaz yang mengandung istifham. Berbeda dengan kam istifhamiyah. Contohnya yang kam khobariyah seperti lafaz kam rajulin fiddar asyaratun bal ishruna. Kam rajulin fiddar, kam rajulin, adapun betapa banyak orang laki-laki, fiddari ialah di dalam rumah, asyaratun 10, bal ishruna bahkan 20.
Ini adalah kam khobariyah yang mubdal minhunya tidak perlu diiringin dengan istifham, sehingga badalnya bukan merupakan pertanyaan. Jadi betapa banyak orang laki-laki yang ada di dalam rumah? 10 bahkan 20. Beda halnya dengan kam istifhamiyah seperti lafaz kam kitaban ishtaroita asyaratan am ishrina. Kam kitaban, berapa kitab? Ishtaroita, telah membeli siapa kamu? Asyaratan, apakah 10? Am ishrina, ataukah 20? Di sini kam adalah merupakan mubdal minhu yang diiringin dengan badal yang mengandung makna istifham. Asyaratan, apakah 10? Di sini ada istifham, yaitu hamzah istifham. Jadi ini bedanya. Karena memang kam istifhamiyah di sana adalah mengandung makna pertanyaan, maka badalnya pun berupa pertanyaan. Sementara untuk kam khobariyah tidak membutuhkan istifham karena memang hanyalah sekedar informasi saja. Ini adalah beberapa persamaan dan perbedaan daripada kam istifhamiyah dan kam khobariyah. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.